Ibu di Sragen, Jawa Tengah, tega menghabisi nyawa putra kandungnya. Korban dibunuh saat tengah tertidur lelap di teras rumah. Ya, rumah duka yang masih dipasangi garis polisi di Desa Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, didatangi tetangga untuk melayat. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Telobongan, Sragen. Sebelumnya di rumah itu terjadi tragedi berdarah yang menewaskan seorang pria berusia 40 tahun di tangan ibu kandungnya sendiri. Wanita itu tega menghabisi nyawa anaknya menggunakan batu dan cangkul saat sang anak tertidur pulas di teras rumah. Motifnya karena tersangka malu anaknya yang pernah ditangkap polisi terkait kasus pencurian dan kerap berulah lagi. Awal dari tersangka, jadi si korban ini sering buat malu, dalam artian ada laporan dari warga suka mencuri, marah-marahin si ibu ini. Ya Allah, jadi seperti sulit berkata-kata ya melihat berita barusan ini karena malu anaknya pernah melakukan kesalahan, tapi dengan tega juga seorang ibu menghabisi nyawa anak kandungnya hingga tewas. Ustaz, lantas bagaimana sebetulnya Allah melihat amarah dari seorang ibu, Ustaz? Tapi kalau ternyata kasusnya seperti berita tadi di atas, seperti apa Ustaz melihatnya? Ya tentu ya, marahnya orang tua kepada anak itu selama dalam batas-batas wajar atau proporsional ya bagus, karena kan ada motivasi khauf dan roja. Jadi orang tua memotivasi anaknya itu pertama dengan yang namanya khauf ya, dan roja. Jadi diberikan dia yang namanya punishment atau reward kan begitu. Ya, jadi artinya punishment itu bisa jadi ditegur ya dengan tegas gitu. Ya bisa jadi marah gitu ya. Nah, tapi kan itu dengan konteks kasih sayang, jadi di belakangnya itu sayang. Kenapa orang marah, orang negur itu karena dia sayang. Kalau nggak diemin aja gitu kan. Gitu. Atau diberikan penghargaan ketika dia berbuat kebaikan, itu biasa. Kalau seandainya itu dilakukan secara proporsional, tidak kemudian membuli atau zalim terhadap jasa dia atau misalnya menyiksa ya atau menyakiti, atau juga tidak kemudian menjadi efek traumatik ya secara psikis dan lain-lain, itu sebetulnya biasa. Nah, tetapi ketika tiba-tiba di luar batasnya ya, orang tua ini kan amanah. Anak ini amanah. Anak ini sebetulnya kunci kendaraan kita menuju surga. Jadi sebandel-bandelnya anak atau kacau-kacaunya anak gitu, kita ini kan berusaha menuntun anak kita, memberikan nasihat terus dan tidak putus-putus nasihat, dan itulah sebetulnya menjadi pahala kunci kendaraan kita ke surga. Nah, tapi kita harus terus bersabar, berdoa kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati, kita mohon kepada Allah gitu. Nah, jangan sampai kita main hakim sendiri dan kemudian menutup rasa kemanusiaan kita dan membunuh. Nah, membunuh ini babnya lain lagi, karena man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard fakanama qatala nasa jami'an. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang membunuh seseorang yang lainnya ya bukan karena alasan yang syar'i seperti perang dan lain-lain, dia seakan-akan membuat atau membunuh keturunan-keturunannya yang membuat kerusakan di dunia ini gitu. Jadi nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu ada hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya Ustaz, koreksi saya kalau saya salah bahwa selain ada anak durhaka itu juga ada orang tua durhaka ya Ustaz ya. Lantas dosa-dosa apa saja sih Ustaz yang orang tua lakukan yang paling dibenci oleh Allah kepada anaknya gitu? Ya itu ya, kalau konsep durhaka ya lebih kepada anak durhaka. Kalau orang tua mungkin karena tidak bertanggung jawab ya, orang tua yang zalim ya. Tidak durhaka tapi zalim gitu. Anak durhaka ya, istilahnya seperti itulah. Tapi intinya adalah begini, ketika seorang tua itu kan diberikan amanah dan dia tidak menunaikan amanahnya dengan baik, ini kan makhluk kesayangan Allah. Allah menitipkan kepadanya. Jadi kalau dia menyiksa itu atau dia bahkan membunuh gitu, ya tentu yang murka adalah Allah, karena Allah menitipkan si jabang bayi atau menitipkan anak atau menitipkan yang namanya kehidupan kepada orang tuanya ini. Nah, jadi kesalahan-kesalahan orang tua itu ketika dia lalai dalam mentarbiyah anaknya. Karena harus dari kecil diberikan pendidikan, tarbiyah itu pendidikan itu nggak perlu harus sekolah saja tidak, tetapi
adab yang baik, begitu ya, etika yang baik, beragama yang baik, mengenalkan dia kepada Allah, mengajarkan konsep kalimat tauhid, ya, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dan itulah sebetulnya tanggung jawab orang tua kepada anaknya, memperkenalkan anak kepada Allah dan Rasulnya untuk menegakkan al-haqqa, kebenaran dari benar-benar agama. Nah, kalau tidak melakukan itu, nah disitulah orang tua yang kemudian lalai, yang tidak amanah, yang kemudian tentu Allah menjadi murka, dan ketika itu terjadi nanti di yaumil hisab dia tidak akan selamat dari penghisaban. Begitu. Semoga kita dilahirkan sebagai orang tua dan juga sebagai anak yang punya baktinya masing-masing dan juga tugasnya sebagai dua peran itu juga kita bisa sejalan seirama ya Ustaz ya. Amin ya robbal alamin.